Ada? Ya. Ada, mungkin dari Mbak Stefani dulu. Ya, oke. Mbak Stefani mungkin bisa dijelaskan dulu. Jadi ini kan kemarin kalau nggak salah kan dari MA sendiri udah ada putusan bahwa Ruben Onsu gugatannya ditolak terkait dengan nama brandnya. Bisa ceritakan bagaimana terkait hal itu, Mbak? Dari pihak Ayam Geprek sendiri. Ya, kita bersyukur sih. Mbak, kerasan Keras, dikit ya. lebih keras. Ya, kita bersyukur aja kalau ini masalahnya udah selesai gitu. Kan ada semua keputusannya udah tertera di sana. Jadi begitu. Kita bersyukur adanya putusan Mahkamah Agung sehingga inkrah jadinya kan, Ya. berkekuatan hukum tetap. Selama itu kan tuding menuding, ada KW, ada ini, ada itu. Nah, dengan adanya putusan sudah jelas siapa yang KW sesungguhnya. Kami itu tidak pernah expose sejak awal sampai sekarang nggak expose. Kami beranggap yang benar itu tetap benar. Ya, kami nggak yang benar tidak benar. Maka saya melarang klien saya, udah jangan komentar, biarin aja komentar, lama-kelamaan dia sendiri yang rasain gimana. Jadi putusan Mahkamah Agung yang kemarin masuk dalam direktorat daripada Mahkamah Agung tanggal 10 kemarin ya. Ya, betul. Dan sudah diputus tanggal 20 kalau lihat datanya itu. 20 Mei sudah diputus. Ya, lihat itu ada. Maka saya kemarin baca, ya, malah duluan kawan saya yang infokan saya, Pak, ini Bapak punya perkara udah diputus katanya. Malah dari luar kota. Baru saya baca, lihat, betul ada. Ini kira-kira gitu. Nah, dengan ditolaknya, berarti kembali kepada putusan PN Niaga kan? Ya, Jakarta Pusat. PN Niaga membatalkan sertifikat yang dimiliki oleh Ruben Onsu. Jadi 6 sertifikat Ruben Onsu harus dibatalkan. 6 sertifikat ini dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Karena ada menyerupai pada pokoknya maupun keseluruhannya. Yang tadi siapa komentar itu mirip ya, sama semua. Inilah kondisinya. Ya, kita terus terang dapat hikmah yang baik sekali kali ini. Dan di luar dugaan bisa terjadi konflik ini. Mulanya klien saya, Stefani, membuka Ayam Geprek Bensu. Beliau adalah 2017. Awal tahun 2017 itu rancang, dan pada bulan April mulailah outlet yang pertama yang teman-teman tadi kunjungin di Pademangan. Itu yang outlet yang pertama. Itu tempat bersejarah itu. Jadi outlet pertama itu mulai di sana. Jadi menjelang buka itu, saudara Jordi Onsu. adiknya Ruben Onsu, sahabat beliau juga, sahabat dekat. Udah, kita kerja sama dong katanya. Ada Kang Tau katanya itu kan, orang itu kan. Kang Tau itu tahu kan? Tahu. Ada Chan gitu ya. Sama-sama dong. Ya, sebagai apa? Kongsiannya sudah ada orang. Ya, dia bersedia menjadi manajer manajer operasional. Ya, dikasihlah dia operasional. Masuk menjadi manajer operasional. Terus dia usulkan supaya saudaranya Ruben Onsu bisa menjadi duta promosi. Ini kan polos orangnya, lihat mukanya kan udah polos. Ya, duta promosi, ambassador. Kita kasih kesempatan. Tahu-tahu 3 bulan kemudian lihat trennya naik besar. Dari pertama sampai bulan Agustus sudah ada 40 outlet. Wah, ini kesempatan. Terus dia klaim, Ruben Onsu klaim melalui pertama itu dia klaim bahwa dia tidak mau bersama kita lagi. Jadi kita menawarkan kenapa, apa kurang, kompensasi.
kita tawarkan juga yang tinggi. Ya jangan sampai begitulah, nampaknya kita berjodoh gitu kan. Boleh 50-50. Dia tanpa modal loh. Itu apa yang disampaikan oleh Yordi kan gitu kan waktu itu. 55 akhirnya maulah kita. 2 hari kemudian datang somasi, punya dia tidak boleh pakai. Memutuskan sepihak. Dia putusan sepihak, itu punya dia katanya. Wah, kan kaget kita gitu. Keterlaluan, sudah dikasih kesempatan, malah punya dia katanya. Ya, itulah riwayatnya. Dia putusan sepihak. Mulai 3 kali 24 jam, toko itu tutup, nggak boleh pakai nama ayam geprek pensu. Ini punya dia. Nah, toko yang ini di Pademangan. Toko Pademangan. bukan Pademangan semua, Seluruhnya. 40 Berarti galer ya kan? putusan sepihak, Pak, ya? Putusan sepihak. Jadi kita kan kaget gitu kan. Udahlah kalau begitu gimana? Kemudian ini masih keluarga. Saya merasa saya jalan aja. Kenapa rupanya? Orang badan hukum perusahaan punya kita. Dia ada nama. Ya dah, nggak masalah. Saya bilang jalan aja. Pakailah pengacara somasi 1, somasi 2. Terus masuk ke pengadilan. Masuk ke pengadilan Jakarta Barat pertama. Menuduh kita perbuatan melawan hukum, PMH. Saya bilang PMH apa? You apa punya merek? Izin merek, you sertifikat merek ada? Nggak ada. Ya dah? Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Enggak, mereknya nggak ada kan? Dia ke PN Jabak ke Jakarta Barat itu mengelak masalah merek. Saya udah tahu strateginya. Jadi terus Jakarta Barat putuskan kita dibuat kalah. Saya bilang ini aneh, namanya merek itu harusnya PN Jakarta Pusat. Pengadilan niaga ada di Jakarta Pusat, nggak ada di Jakarta Barat. Tapi hakimnya berani memutuskan kita kalah. PMH kita. Malah kita diminta ganti rugi sekian. Saya udah lupa angkanya. Ya dah? 20M. Berapa? 10M. 10M diminta ganti rugi. Lebih ya? Loh, Berarti yang yang laporan yang di PN Jakarta Barat itu ada keanehan berarti. keanehan. Jadi sudah itu saya ikutin banding. Kita menang. Itu salah. Sampai ke MA menang kita. Tanggal 10 putusan yang kemarin. Tapi itu nggak menjadi top hit. Yang kemarin top hit ini yang 575. Sudah itu sudah naik PT kita menang, dia gugat kita ke PN Jakarta Pusat Niaga. Di samping gugat kita, dia gugat juga yang namanya yang pakai nama Bensu juga, yang ada di Bandung, Bengkel Susu. Ternyata dia kalah. Perkara nomor 48 itu 2018 kalah dia. Setelah kalah, dia beli bengkel susu ini. Jadi bengkel susu ini dia beli sebagai dasar memperkuat dia gugat kita. Penegasan Pak, berarti setelah itu baru dia membeli. Beli, Bukan kalah 2 sebelumnya. hari dia beli. Langsung cash, charge. Kalau dengan yang bengkel susu tadi dia beli. Nah, dia kalah, dia beli. Sudah beli, ke kita, dia gugat dengan dasar itu. Ya. Ya toh? Ya saya tampung. Ya toh? Saya jelaskan. Bengkel susu itu jual susu, bukan ayam geprek. Mana bisa sama? Logonya juga nggak sama. Logo dia itu sapi dengan kunci Inggris. Logo saya ayam. Mana bisa masuk? Nah inilah gugatan dia itu yang saya kira aneh ya. Blunder kali dia itu. Blunder. Dikiranya dia itu bisa menang gitu kan. Dia beli dengan harga yang signifikan, nggak usah saya sebutkan lah. Semua orang tahu kok. Nah di Haki boleh cek coba. Di luar dugaan saya berani dia bayar sampai gitu besar. Ya dah. Nah, kalian boleh cek. Ya, berapa dia bayarnya itu. Menang dia. Tuntut kita. Wah saya tampung aja, saya rekompensi, dia kompensi, saya rekompensi. Ternyata Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan dia.
mengabulkan rekonvensi saya, kan? Dia minta kitabnya dibatalkan. Ternyata saya rekonvensi, hakim membatalkan dia punya, nggak layak untuk dapat. Memang saya juga agak aneh sedikit, berani kali. Sertifikat itu kita miliki hari yang sama dengan dia, hebat kali. Pagi kita dapat, malam dia dapat. Dia sertifikat double. Sertifikat Berek. IMGP juga sama-sama. Ya, tadi di MA dijelas tuh. Nggak tahu saya nggak berani menuduh gitu. Tapi kita dapat pagi, tahu-tahu katanya malam hari lihat jam 7 itu produk keluar. Iya atau tidak, saya nggak tahu lah. Tapi setelah kita, dari mana bisa dapat? Itu kan ada nomor urut. Nomor urut, kita 531, dia 5370, contoh, ini contoh. Nah disitulah nampak sekali. Yang duluan dapat adalah ayam geprek bensu. Iya kita. Cuma Ya, toh? sama hari tanggalnya doang ya, Pak. Sama yang dapatnya, tetapi ada beda. Ada beda satu. Yang mendaftar pertama kita 3 Mei. Saat dia mau mulai kerja itu, kita duluan daftar. Dia Agustus, saat dia mau keluar dari tempat kita, dia daftar. Jadi dalam ajas merek itu namanya first to file. First to file kita dapat lah 3 Mei duluan kan, daripada 22 Agustus. Nah inilah klik-klik dia itu. Saya juga terus terang menyayangkan sebagai teman, ya teman tetap teman. Saya bilang nggak apa-apa, mungkin ada kekhilafan dia mau apa ya terserah. Inilah kondisi yang terjadi di ayam geprek bensu ini. Silakan. Ayo. Untuk Mbak Stephanie sendiri ketika awal dulu kan ngajak kerja sama Jordi, itu apakah Jordi ada saham juga nggak di situ atau cuma murni jadi manajer operasional aja? Kalau ada berapa pertandingannya? Prinsip tidak ada, aktenya tidak ada dia hanya sebagai karyawan, manajer operasional. Lantas apakah betul bahwa ketika sudah itu dari Ruben sendiri mempekerjakan salah satu karyawannya di situ? Oh betul. Kita tidak mentuduh ya, tidak menfitnah ya. Salah satu karyawan yang dimasukin, begitu dia keluar, ini orang juga keluar yang menjadi chief leader di bensu sana. Waktu dia masukin karyawan dia itu alasannya apa sih? Enggak, dia bantu kita. Cuma untuk bantu. Alasannya membantu saja. Bantu quality control, dia mau cari tempat. Waktu karyawan itu keluar, Jordi juga ikut keluar. Jordi keluar, dia keluar. Karyawan ini. Sama-sama keluar. 2 orang bukan satu lagi, satu bagian administrasi. Ya, silakan. Berarti ada 2 orang karyawan dari Ruben administrasi dan satu lagi gitu. Iya. Yang satu ini bagian dapur bukan? Iya, dapur. Dia bekas dari sebelumnya punya. Dia sebelum gitu. Maksudnya itu. Dia sebelumnya itu dia adalah chief dari warung besar. Bensu dan Sarweda sama istrinya. Ya dah. Dimasukkan ke tempat kita, tahu-tahu keluar. Tanpa pamit, ikut sekaligus. Dan begitu kan langsung ditempatkan di dapur. Nah, tapi kita nggak menuduh ya. Itu Kira-kira ada. dia yang minta buat ditempatin di dapur gitu. Oh iya, karyawannya iya. Itu siapa yang minta? Ya, karyawan di bidang ini. Nah waktu itu untuk Mbak Stephanie kan, Mbak Stephanie sendiri kenapa maksudnya mengiyakan permintaan dari pihak sana? Namanya kawan baik. Teman baik, nggak Modal- nyangka apapun lah itu. Berarti modal percaya. Dia juga maksudnya dia bilang udah dia kan ngelola dapur yang di sana juga bekas yang lama. Dia bilang mau kesini Memperkuat. untuk memperkuat ya. Jadi biar lebih detail SOP-nya atau apa-apanya semuanya. Biar jadi lebih bagus gitu, lebih baik. Berarti Jadi ya kita mengiyakan aja. Berarti percaya gitu waktu Iya. itu ya, karena teman. Pasca Jordi dan karyawan itu keluar, apakah dari ayam geprek bensu sudah ada niat untuk apa istilahnya reach out gitu, ngajak ngomong dulu kenapa keluar? Iya, Karena nanya. Itu saya karena jawab. beberapa hari kemudian Itu ternyata ada. muncul Itu ada. Sama Kita mengharapkan dia itu jangan. Kita sudah memulai baik, sudah ada jodoh. Kalau dia minta ya bagi 2. Kita kasih terakhir mau 100.
itu nggak bisa lagi, ya kan? Dia minta 100 itu kenapa alasannya? Padahal kan dia kan bisa Oh, dibilang cuma gabung dia doang anggap tuh. nama itu dia punya. Cuma perkara nama. Perkara nama Bensu. Nama Bensu. Padahal bukan. Sebelum gabung sama dia kita sudah ada nama Bensu. Bensu itu adalah partner lagi satu, Benny Sujono. Ya dah. Dia sendiri nama Bensunya itu terus terang aja. Baru ada 2018. Setelah dia melihat peluang ini bagus, dia maju ke pengadilan Jakarta Selatan. Nama singkat dia adalah Bensu. Dari 2018 Februari baru dia dapat. Ya dah? Dari itu dasar dia gugat kita. Padahal itu penetapan. Penetapan itu nggak ada ikatan dengan siapapun juga untuk kepentingan diri dia. Dari itulah dia menganggap bahwa Bensu itu punya dia. Aneh sekali. Ya dah? Nah, pengadilan Jakarta Selatan membenarkan dia pakai. Apakah rekan-rekan pernah mendengar dia pakai nama Bensu sebelum dia gabung dengan kita? Semua disebut Ruben kan? Iya. Sampai di sekarang TV semua Ruben kan? Nggak pernah ada Bensu. Nggak ada. Ruben semua. Nggak pernah ada. Coba lihat TV yang dia lakukan itu. Saya berani. Tolong kasihkan saya dokumen yang namanya ada Bensu di bawah tahun 2017. Nggak pernah Ruben Onsu semua. Iya kan? Nah, itu masalahnya. Mbak Wani, apa maksudnya itu? Setelah dia minta 100% itu kan gak dikasih nih. Dan terus akhirnya lahirlah upload ayam Bensu yang versi dia. Bukan minta 100%. Jadi pembagian awalnya tuh untuk brand ambassador dia minta 30%. Awalnya pertama. Terus tiba-tiba dia ngajak kita meeting, dari pihak Rubennya meminta kita mengasih dia 50%. Akhirnya dia bilang kasih waktu kita mikir 1 minggu, tapi udah mau kita iakan, mau nih ketemu lagi, kita udah iyain. Ternyata 2 hari kemudian dia bilang dia tidak mau, dia mau buka sendiri. Kita disuruh tutup. Oh iya. Itu ceritanya. Bukan dia minta 100%, maksudnya dia suruh Ya, kita tutup. aliasnya kan gitu. Iya. Jadi mau ngambil alih lah gitu ya. Ah. Dengan ambil Bensu itu singkatan nama dia. Iya. Emang sebetulnya awal Bensu itu siapa yang mencetuskan sih dari Ini bukan pihak Rubennya? enggak. Dari nama Benny Sujono itu. Iya. Oh. Berarti Yongsan nama Bensu itu setelah jauh sebelum Jordi gabung. gabung. Kita punya akte perusahaan itu Maret sudah ada. Maret 2017. April kita buka. Berarti bukan bersamaan gitu menemukan. Enggak. Berarti Nggak pernah ada. jauh sebelum Jordi gabung berarti. Iya. Ya. Terus untuk menegaskan aja, berarti Benny Sujono ini statusnya adalah founder. Founder anaknya sama-sama mereka bertiga, Kurniawan ini sama Yonsen. Pak, mau nanya kabarnya setelah putusan MA itu sudah keluar, katanya udah ada komunikasi dengan pihak Ruben. Saya sebagai orang tua yang mengerti hukum, saya melihat aja itu seolah-olah dia itu langgar plang. Nggak usah lah ribut-ribut. Saya ada 3 kali ketemu sama Jordi. Itu setelah putusan atau sebelum? Sebelum putusan sama pengacaranya. Sebagai seorang pembela, saya selalu menganjurkan berdampingan, damailah yang baik-baik. Sebelum ada itu ya? Nah, sadarlah semua. Tarik-tarik sampai COVID, sama-sama nggak ada perhatian, tahu-tahu keluar putusan Mahkamah Agung. Yang lebih lucu lagi, sebelum saya tahu putusan Mahkamah Agung itu, Jordi sama saya sama pengacaranya duduk bareng ngobrol makan siang. Di tengah makan siang itu keluar itu kawan forward ke saya, ini ada putusan Mahkamah Agung ini katanya. Nah, itu maksudnya apa duduk makan siang setelah keluar itu? Enggak, saya kan beretikat baik. Jangan ribut. Apa yang kau dirugikan atau kau mau rugikan kami apa? Nggak usah duduk, bicara aja. Kita cari alternatif yang terbaik, solusi yang terbaik. Ya dah. Tahu-tahu keluar. Maaf aja.
expose apa-apa kita nggak ada, tahu-tahu sudah nampak itu. Iya. Itu aja. Berarti sudah ada komunikasi atau belum Pak setelah putusan MA itu keluar? Nah ada, kemarin saudara Ruben juga sudah ketemu sama Kemarin saya. Kamis ini Kamis. Baru kemarin, Kamis. Apa yang di Ya kita sama-sama goal lah menjaga ini. Maka saya nggak mau berita itu berita yang miring, nggak proporsional. Maka saya ditelepon dari tadi pagi. Saya kira ada 20-30 yang datang, ini syukurlah. Ya toh, minta waktu mau wawancara. Oh saya kira bolehlah. Harus sikap saya terbuka pada siapapun juga. Bolehlah. Nanti kumpul sore sama-sama, nanti datang ini datang kan repot, semua sama-sama, saya bilang gitu. Ya oke, maka terjadi sekarang ini supaya tidak lari dari realnya itu. Nah pertemuan kemarin itu Pak membicarakan apa setelah putusan MA itu? Oh, membicarakan begitu. Kemarin intinya gitu, kita sama-sama bagaimana untuk mencari solusi yang terbaik. Solusi sudah silakan, saya bilang itu. Ini merek-merek kita. Kau mau pakai boleh, lisensi dari kita, izin dari kita. Memang dari kita kan? Iya betul. Lisensi. Atau kau mau kuasai ini, silakan saya lepas kasih kamu. Oh. Saya sudah memberikan penawaran yang terbaik kan? Pas pertemuan kemarin itu. Iya. Nah, saya dia pikir-pikir ya silakan. Nah minggu ini mau ketemuan dengan saya. Tapi pas pertemuan kemarin itu Ruben meminta maaf atau gimana Pak? Oh dia minta maaf sama saya, abang. Kalau saya kemarin bisa ketemu abang, saya kira masalah ini nggak sepanjang ini. Dia bilang gitu. Ya sorry lah. Dia bilang baru hari ini saya mau waktu jumpa abang. Dia bilang itu nggak apa-apa. Saya bilang. Iya dah. Iya betul. Siapa saja yang kemarin datang? Ada Bapak sebagai kuasa hukum dari Ayam Geprek Bensu, Ruben Onsu, terus siapa lagi Pak? Mino lah. Oh, kuasa hukumnya Kuasa Ruben. hukum. Ruben. Dari Ayam Geprek Bensu cuma Bapak aja? Saya. Ya, kira-kira gimana yang lain? Sebelum ini kan banyak yang mengira kalau ayam frekuensi ini yang palsunya ya ada kerugian tersendiri nggak sih? Maksudnya Pasti lah. yang menurun Pasti ada. omset Dituding seperti itu. Pasti, besar. Dia Apalagi punya dia 110 outlet, lo bayangkan, satu outlet 1 miliar. Hah? Terakhir, awalnya 300, dia jual, kalau kita tidak pernah jual. Ya dah? Berarti dia meneraup uang dari sana. Berapa besar yang kita nggak tahu. Apa itu bagian dari kerugian kita kan? Iya. Ya enggak? Saya kira wajar ya kalau dia mau beli dari saya merek ini, jual beli merek kan boleh menurut undang-undang, lisensi boleh. Ya dah, silakan kalau mau. Berarti Mbak Mani, maksudnya itu setelah dia bilang nggak mau, akhirnya dia mau buka sendiri, suruh nutup yang ayam betul, ya. Bensu yang ini tuh sempat tutup nggak? Enggak Tutup sama saya sekali. suruh jalan. Itu dipermasalahin nggak sama dia? Sampai sekarang jalan. Maksudnya waktu itu jadi masalah nggak? Maksudnya kok nggak tutup ini, saya mau buka. Oh juga. enggak berani. Karena dia nggak punya sertifikat. Baru 2019 Mei tanggal 24 baru ada sertifikat. Pagi kita sudah dapat jam 10. Tahu-tahu ya besok paginya kita udah tahu tanggalnya dia sama juga. Kok bisa dapat ya gitu ya? Nomornya pokoknya selisih gitulah, selisih 50 nomor lah. Ya kami duluan. Apapun mau ceritanya kami duluan. Nah Mbak Spani mengingat sebelumnya yang ada berita-berita tentang menjelekkan nama ayam geprek ini, ada rencana nggak sih untuk menggugat balik pihak Ruben Onsu? Mereka itu mau, maklum anak muda. Tapi saya cut, jangan. Oh berarti sebelumnya emang mau menggugat balik, Bukan gugat balik. melaporkan lah ya? Mau melaporkan. Iya kan? Iya. Keterlaluan. Karena dituduh yang enggak lah. Enggak. Jadi saya bilang jangan peruncing masalah ini. Yang damai aja, yang baik-baik aja. Nanti saya bicara, saya bilang. Saya bicara. franchise juga diambil Cik. Hah? Apa? Nah, ini saya jelaskan. Ya. Jadi kan waktu dia masuk ke tempat kita sama-sama, kita sudah ada 40 outlet. 40 franchisor ya? Iya, franchisor 40 lebih. Setengah diborong ke sana. Lebih, 30 lebih diambil. 30 diambil. Diambil maksudnya Ruben. jadi hak milik dia. Hal milik dia yang ikut dia. Jadi dia itu langsung ada outlet. dibeli atau Enggak lah, dia kan dulu gitu. Jordi kan manajer operasional. Terus dia ajak kawan-kawan dia, orang-orangnya dibawa lari semua.
bawa ini semua ikut dia. Iya. Dia adain konferensi pers gitu. Konferensi pers gitu, kasih orang tahu. Mulai hari ini saya tidak lagi dengan AM. Kita punya sendiri geprek bensu. Saudara pilih mana? Ayo. Pilih saya atau pilih mereka? Nah, larilah semua itu. Berarti diajak gitu, Hah? ditarik gitu. Oh iya ditarik. Diklaim sepihak gitu. Tapi kan. Mbak Stefani tahu pas ngeklaim sepihak itu. Tahu, Ada iya. pembicaraan Dia lebih dulu ngomong. atau belum ada? Langkahnya waktu itu juga gimana tuh? Setelah tahu ada kejadian tuh Iya. gimana? Kan ikut serta diundang juga. Lah? Hah? Enggak yang 30 sekian yang dibawa pergi itu. Iya, mereka diajak di Ruben yang ngajak ketemu. Ketemu. Ikut siapa? Ayo. Oh berarti suruh milih Kita pada sih saat itu. udah ngomong baik-baik sama franchisornya, Iya. cuman pun mereka pun ya karena dari sana lebih gimana ya? Mungkin mikirnya pengaruhnya karena Pengaruhnya besar, artis besar, atau yang gimana, kemudian ya dia- kan? iya. Akhirnya ya karena awal itu cepat dia. Boleh lagi? Hah? Boleh? Ada lagi pertanyaan? Ini Mbak, mungkin sedikit nyeleneh ya. Ini juga ada, mungkin ini selentingan dari ada teman jurnalis juga. Mungkin nggak tahu ini benar, bukan nggak benar apa enggak. Maksudnya itu cuma sekedar nanya aja. Mungkin kemarin itu kan ada tuh waktu, maaf saya cuma coba sekedar menanyakan. Maksudnya waktu itu kan sempat tuh keluarga Ruben Onsu di teror apa segala macam, itu ada sangkut pautnya nggak tuh? Demi Tuhan itu tidak ada. Atau misalnya dia ada mengerahkan ke pihak Kita mah nggak pernah aneh-aneh Pak, diapa-apain juga diem aja. Apa mungkin model gitu bisa teror? ini sih. Oke, Mas Stefani, kalau bentuk komunikasi terakhir ke Jordi Jordi maupun sebagai Ruben ya secara sahabat langsung, gitu ya. apa maksudnya apa sebagai Cuman apa, terakhir- teman dia, bukan Cuman terakhir pas dia keluar, dia pun minta pelunasan yang kan kita Honor bayar dia. honor dia per bulan. Hmm. Cuma minta honor dia per bulan, udah terakhir udah. Berarti gak ada yang ngomongin tentang perkara sama sekali. Berarti itu 2017 kan? Itu terakhir berarti. Minta honor doang. Honor. Entah Habis honor. itu lah udah. Mobil dia itu inventaris dia kembalikan. Honor diambil. Berarti hampir 3 tahun ini nggak ada komunikasi lagi. Sampai Sama saat sekali? ini Kan temen. Ya dia sudah begitu gimana? Oh yaudah sih. Sama saya ada tahun yang lalu dan tapi ada rencana untuk membangun komunikasi kembali kan sih Mas Stefani, mengingat ini kan sudah keluar. Ya teman-teman lah, bisnis-bisnis. Oke. Nah, terus gimana? Ada kabar juga bahwa Ruben nggak boleh pakai brand Bensu lagi, itu gimana tuh? keputusan pengadilan, Iya. Nah, Oh. putusan Mahkamah Agung Iya, Kumham. menyatakan dia tidak boleh pakai. Tidak layak. Nama merek itu dicabut, dicoret dari daftar Indonesia daftar merek. Enggak, bukan saya ngomong, putusan. Ya kan? Dan Setelah itu memang permintaan dia. Permintaan dia waktu gugat kita balikin kembali. Yang nggak boleh pakai dia, bukan kita. itu kemarin dibahas nggak waktu ketemu kemarin? Enggak, Ada dia nggak mau tanggapan bahas nggak? lagi. Ada Semua tanggapan? masalah dia mau bicara nggak usah lagi, dia bilang. oh berarti nggak ada tanggapan lagi setelah itu ya? Nggak usah, sama-sama akhirnya saya sepakat udah nggak usah ngomong ya, sekarang tinggal mau selesai gimana aja, ya kan? Siapa yang ngalah gitu? Ya. Mas Stefani, ada pesan gak sih untuk Jordi sendiri nih? Selaku teman Iya. lah, jangan teman bisnis, selaku teman sendiri. Apa yang mau disampaikan? Mengingat dulu kan teman dekat, masa gagal bisnis ini jadi jauh gitu. Nggak ada. Nggak ada sama Nggak sekali. ada, no comment apa No nggak ada? comment. Nah, nanti tergantung situasi gimana. Apakah menunggu juga, kan kemarin bilangnya setelah ketemu perihal pengubahan nama belum disinggung ya. Cuman dari Ayam Geprek Batu sendiri, apakah ada harapan juga bahwa ya dong lu kan udah dilarang sama MA nih, diganti gitu. Ya kalau itu putusan amanat, Ah, itu putusan. Dia nggak boleh pakai tanpa izin. Kalau pakai, ya dah pidana. Iya betul. Sedangkan dia pakai sekarang aja sudah 3 tahun, bisa saya ajukan kerugian pidana itu. Tapi nggak mau ngajukan. Tapi enggak. Sementara bukan nggak mau, belum lagi. Saya mau lihat reaksinya gimana. Oh, berarti mau ngelihat gimana langkah dia Iya, selanjutnya langkah ya? dia Kamu juga mau masih gimana? mikir juga kan? Hah? Yang pihak Ruben juga masih Ya, saya kasih kesempatan dia pikir baik-baik. Karena saya tahu dia pasti banyak problem. Pertama, franchisornya gimana? Dia terima uang orang, nama nggak boleh pakai. Itu problem. Iya betul. Betul nggak? Iya. Nah, ini kita bicara apa ya? Faktanya ya.
Saya kesian. Semua sudah ngomong. Kalau kami kalah kalau kami yang apa namanya kalah, kami nggak ada ambil dana-dana orang. Saya bilang, ya dah, kami tidak pernah ada outlet kita, ya dah, yang ambil orang, ini keluarga, Iya. ya dah. Saya kenapa bisa timbul ide ini, tanya begitu, batu pertemuan. Karena saya lihat di Malang yang punya outlet 6 atau 7 itu, pemegang sahamnya sama aja ribut. Belum lagi sama dia kan, apalagi nggak pakai kan. Ini kan problem. Tapi kita kan nggak mau buat suasana gaduh, kita mau cool semuanya. Pak, dulu Pak. Ayo. Oh, udah dulu. Dulu Bang. Nih Bang, untuk rencananya kan besok mau bertemu dengan Ruben. Bukan, Jordi, Oh, Jordi. besok Minggu. Minggu. Itu pertemuan untuk apa ya Mas? Ngebahas apa gitu? Oh nggak, itu bahasa kemarin. Begitu saya ketemu siang, makan siang bersama Ruben, sorenya maghrib itu dia telepon saya, Bang, Om, kita ketemu Om Itu Jordi. Jordi. Iya. Kenapa? Engkau saya juga suruh ketemu Om, kita bicarakan penyelesaian ini. Boleh, saya bilang. Berarti nggak ada komunikasi sama sekali ke Mbak Stefani ya? Enggak. Cuma si Om doang berarti ya? lewat Ya, saya handle untuk bicarakan masalah ini. minggu besok agenda Iya, bicaranya pertemuannya. apa aja? Enggak lah, saya mau ya sama juga dengan sebelumnya. Berarti belum ada. Mau putusannya apa? Ya dah. Iya. Kalau enggak ya dia kalau mau tukar nama silakan please, ya dah. Kalau masih Dia mau pakai itu lisensi kita, oke. tapi tetap minta izin ke Bapak lah ya. Harus. Tapi itu. kalau misalnya dia tetap pakai nama itu gimana tuh? Ya, saya ngadu. Oh iya. Kalau tanpa izin ya. Nah, tanpa izin. Berarti kan tanpa izin itu kan, kalau itu dia tetap pidana. pakai. Mau ngajakin kerja sama gimana? Oh, dia juga ada kerjasama, tapi gimana kerjasama? Bentuknya gimana? Ya kan, dari contoh lah, ini contoh. Fraksesor yang uang yang dia ambil, apakah dia mau bagi ke kita? Mau nggak dia? Kan nggak mungkin. Ya, sederhana aja kan? Iya benar. Lagi? Lagi ngomong? Berarti minggu ketemu Jordi ya Bang? Nah, insya Allah kalau memang masih apa? Minggu ini Pak. Minggu besok. Kalau memang apa? Dia masih oke, kita terbuka sekali. Saya semua terbuka, kawan-kawan press mau jumpa saya juga terbuka, semua terbuka kok. Malah saya ajak, klien saya kau datang karena kamu yang ciptakan pertama. Nah, untuk Know-how di tangan dia semua. untuk pertemuan minggu depan mungkin Mbak Stefani sendiri mau ikut atau gimana? Besok minggu. Iya, besok minggu. Besok minggu. Ikut nggak Mas Stefan? Iya. Ya nanti lihat situasi lah. Soalnya dari pihak mereka juga nggak ada menghubungin saya langsung ke Pak Edi. Nggak mau Sejak 3 tahun kamu coba datang? Buat apa? Sebentar. Ngapain gitu loh. Sebentar. Coba lihat. Iya. Oke. Sambil makan. Oh, Yuk. Mas